Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah doa puasa untuk memperingati Paskah di tahun 2021. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yang akan siap mendengarkan, Tuhan memberkati, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, jikalau Engkau melihat ada dosa dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus berkenan untuk mengampuni. Awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua, demikian bunyinya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini diberi judul mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sana dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, banyak orang itu berpikir bahwa ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian seseorang itu jikalau segala kebutuhan duniawinya itu terpenuhi. Mungkin punya uang, punya jabatan, punya kedudukan, punya rumah yang bagus yang dijaga oleh beberapa orang supaya beranggapan akan aman. Namun yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk saat-saat seperti ini, untuk saat dimana pandemi virus corona belum usai, itu semua seolah-olah tidak akan membuat manusia itu tenang. Kenapa? Karena kita sudah tahu, kita sering mendengar, kita sering melihat banyak orang yang mempunyai kedudukan, banyak orang yang mungkin punya uang banyak. Ternyata mereka itu diizinkan Tuhan meninggalkan dunia karena sakit, sehingga apapun yang dipunyai itu ditinggalkan semua. Nah, kalau di sini tadi dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 2 di sana menegaskan hanya dekat dengan Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya di dalam Dia manusia dapat mengalami ketenangan. Untuk saat ini permasalahan dapat terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Banyak orang mengatakan sekarang cari uang susah, usaha apapun susah, punya uang banyak juga susah. Kenapa? Karena takut. Tidak tahu takut kenapa itu. Nah, yang pasti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, permasalahan dalam kehidupan manusia itu pasti ada dan bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Namun bagi kita orang-orang yang percaya, kita meyakini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan atau meninggalkan
orang-orang yang dikasihinya. Nah, di dalam Ibrani 13 ayat 5b, di sana dikatakan demikian. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah firman Tuhan di mana kita diizinkan Tuhan menjalani hidup yang terjadi saat ini. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini membuat suatu ketenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah sendiri berfirman, Allah sendiri menegaskan kepada kita, manusia, tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 5b tadi dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sungguh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sesuatu yang diberikan Tuhan, sesuatu yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan manusia. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada alasan, tidak ada alasan dalam kehidupan manusia untuk takut, untuk khawatir, untuk tidak tenang. Karena sebenarnya ketakutan, kekhawatiran itu adalah sesuatu yang disukai oleh iblis, yang akan menyeret manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sesuatu yang akan menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, hidup yang Tuhan izinkan kita hadapi sekarang ini, Tuhan kehendaki dalam 1 Petrus 4. Ya, Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ada banyak firman yang akan kita baca, tetapi ini adalah firman yang menguatkan kita, menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan telah memberikan firman-Nya untuk meneguhkan kita menghadapi kehidupan ini. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7b. Di sana dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi hidup ini, dan bagaimana kita memahami kehidupan ini. Firman Tuhan, kuasailah dirimu sendiri dan jadikanlah kamu tenang. Supaya apa? Supaya kamu bisa berdoa. Nah, ada beberapa kunci yang bisa menjadikan diri kita tenang di dalam
di dalam menghadapi kehidupan ini. Yang pertama seperti judulnya tadi, yaitu dekat pada Tuhan. Milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu bisa Anda baca di Mazmur 84 ya. Mazmur 84 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan seperti ini. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jangan seperti orang dunia, di mana mereka lebih baik nonton TV, lebih baik jagongan, lebih baik olahraga, walaupun olahraga itu penting. Tapi dari semuanya itu lebih baik diam, berada di pelataran Tuhan. Diam, berada di ambang pintu rumah Allah daripada di tempat lain. Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jikalau kita ingin tenang, milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu mempunyai penyerahan diri dengan Tuhan atau mempercayakan hidup ini di hadapan Tuhan. Bisa Bapak Ibu Saudara baca di Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Serahkanlah hidupmu di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak. Apapun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang engkau dengar, yang engkau hadapi, yang engkau alami, yang mungkin tidak sesuai dengan hatimu, yang mungkin tidak membuat hatimu nyaman, matamu enak melihat, tapi serahkanlah semuanya itu, izinkanlah Tuhan bertindak dalam kehidupanmu. Penyerahan diri secara total di hadapan Tuhan akan membuat kita tenang. Bagian yang terakhir di sana dikatakan, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Milikilah kebenaran dalam hidup. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, milikilah semuanya itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga hati kita akan merasa tenang, di mana di situ akan tumbuh yang namanya damai sejahtera. Kita melihat, kita mendengar, milikilah kebenaran yang dari Tuhan. Maka dari situ akan tumbuh kedamaian, dan akibat dari damai itu kebenaran, dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan, ketenteraman untuk selama-lamanya. Bisa Bapak Ibu Saudara baca di dalam Yesaya 32 ayatnya yang ke-17.
Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 3 kunci yang diperlukan untuk manusia mendapatkan ketenangan. Yang pertama adalah dekat kepada Tuhan. Milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11 tadi. Lalu yang kedua, hiduplah dalam penyerahan diri secara total di hadapan Tuhan. Izinkanlah Tuhan berperkara dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, izinkanlah Tuhan. Serahkanlah hidupmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir adalah bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. 3 hal itu yang akan kita renungkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Di dalam dekat dengan Tuhan, berserah diri dan senantiasa hidup dalam ketaatan, kita akan dapat mengalami ketenangan di dalam hidup. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti secara manusia, tapi Roh-Mu yang kudus ada dan beserta dengan kami. Izinkanlah dan biarkanlah firman-Mu hidup dan hidup dalam kehidupan kami masing-masing. Jikalau Tuhan masih melihat ada dosa, Tuhan Yesus berkenan mengampuni. Terima kasih Tuhan. Amin.